Selamat datang. Kita sering nggak sadar ya, gimana barang-barang dari seluruh dunia bisa sampai ke tangan kita. Nah, hari ini kita bakal telusuri jalur-jalur air yang super sempit tapi jadi urat nadi ekonomi global. Tempat di mana satu masalah kecil aja bisa bikin guncang seluruh dunia. Coba bayangin deh, tiba-tiba harga bensin meroket, barang-barang di supermarket mulai langka, dan dunia panik. Ini bukan adegan film loh, ini adalah skenario nyata yang nunjukin betapa rapuhnya dunia kita. Ironisnya, walaupun lautan itu menutupi 70% planet ini, nasib kita semua justru bergantung pada beberapa gang sempit di lautan. Nah, dalam istilah geopolitik, titik-titik super penting ini disebut choke points atau titik hambat. Sebagian besar sih terbentuk alami, kayak selat. Tapi ada juga yang sengaja kita bangun, saking pentingnya. Contohnya terusan. Ketergantungan ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi efisien banget, tapi di sisi lain risikonya juga luar biasa besar. Oke, kita mulai perjalanan kita di titik hambat yang mungkin paling panas di dunia. Sebuah jalur air yang sering banget disebut sebagai keran minyak planet kita. Lihat angka ini, 20%. Itulah porsi minyak mentah dunia yang setiap hari harus dan cuma bisa lewat Selat Hormuz. Bayangin, 1 dari 5 liter bahan bakar yang gerakin mobil, pesawat, dan pabrik kita semuanya bergantung pada satu jalur ini. Coba kita lihat lokasinya di peta. Selat Hormuz ini satu-satunya gerbang keluar dari Teluk Persia yang merupakan rumah bagi produsen minyak terbesar dunia. Negara-negara kayak Arab Saudi, Irak, dan Kuwait itu nggak punya pilihan lain. Semua kapal tanker raksasa mereka harus lewat pintu yang sama. Nah, inilah kenapa sedikit aja ada ketegangan politik di sana, pasar energi global bisa langsung panik. Dari selat alami, sekarang kita pindah ke dua mahakarya rekayasa manusia. Dua terusan buatan yang nggak cuma motong jarak ribuan kilometer, tapi benar-benar ngubah peta perdagangan dunia. Dulu, sebelum ada terusan Suez, kapal dari Eropa ke Asia itu harus muterin seluruh benua Afrika. Perjalanan yang super lama dan mahal. Terusan ini adalah revolusi. Jarak terpotong lebih dari 6.500 km dan waktu hemat sampai 2 minggu. Nggak heran kan kalau sekarang sekitar 12-15% dari total perdagangan dunia bergantung sama jalur ini. Tapi, efisiensi ini ada harganya. Kita semua pasti ingat kan insiden kapal Ever Given di tahun 2021? Cuma satu kapal nyangkut, tapi berhasil bikin jalur ini macet total selama 6 hari. Efeknya, kerugiannya ditaksir mencapai 10 miliar dolar setiap hari. Rantai pasok global langsung kacau balau. Ini jadi pengingat yang mahal banget tentang betapa rapuhnya sistem ini. Sekarang kita nyebrang Samudra Atlantik ke benua Amerika. Di sini ada terusan Panama, jalan pintas vital yang nyambungin dua samudra terbesar di dunia. Tanpa terusan ini, kapal harus lewat rute berbahaya muterin ujung Amerika Selatan. Kanal ini motong jarak sekitar 13.000 km dan hemat waktu perjalanan sampai 3 minggu. Beda sama Suez yang datar, Panama ini keajaiban teknik. Dia pakai sistem pintu air raksasa untuk ngangkat kapal setinggi gedung 8 lantai. Tapi, sistem jenius ini punya satu kelemahan fatal. Dia butuh banget air tawar dari danau buatan. Ini bikin terusan Panama jadi sangat rentan sama perubahan iklim dan kekeringan, sebuah masalah yang sekarang makin nyata. Oke, perjalanan kita lanjut lagi, sekarang ke jantungnya Asia Tenggara. Ke salah satu jalur pelayaran paling sibuk dan paling strategis di planet ini, Selat Malaka. Selat Malaka yang sebagian besar wilayahnya itu kedaulatan Indonesia loh, adalah jalan tol utama antara Samudra Hindia dan Pasifik. Di titik tersempitnya, lebarnya cuma 2,8 km, tapi hampir 300 kapal lewat sini setiap hari, membawa sekitar sepertiga dari seluruh perdagangan barang dunia. Skalanya itu luar biasa masif. Ketergantungan sama selat ini ekstrim banget, terutama buat raksasa industri seperti Tiongkok. Sekitar 80% impor minyak mereka harus lewat sini. Nah, kerentanan inilah yang oleh para analis disebut dilema Malaka. Gimana kalau jalur ini tiba-tiba terblokir? Ketergantungan inilah yang mendorong Tiongkok mati-matian cari rute alternatif. Sebuah permainan geopolitik yang sangat kompleks. Tapi ada ironi yang menarik di sini. Singapura, negara terkecil di selat ini, justru jadi pemain ekonomi terbesar berkat pelabuhan dan ekosistem maritimnya yang kelas dunia. Sementara itu Indonesia, yang punya garis pantai terpanjang, baru mulai benar-benar menggarap potensi ekonominya yang sangat besar, yang diperkirakan bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Oke, sekarang kita ngebut sedikit ya. Kita tur singkat ke 3 gerbang bersejarah yang udah jadi saksi perebutan kekuasaan dan pusat peradaban selama ribuan tahun. Pertama, Selat Gibraltar. Dulu, bangsa Yunani kuno menyebutnya pilar-pilar Hercules, gerbang menuju dunia yang nggak dikenal. Sampai hari ini pun, selat ini tetap jadi satu-satunya pintu masuk ke Laut Mediterania dari Samudra Atlantik. Siapa yang menguasainya, berarti mengendalikan akses ke seluruh Eropa Selatan. Selanjutnya, Selat Turki. Ini unik banget. Selat Bosforus itu saking sempitnya sampai bisa membelah kota Istanbul jadi 2 benua, Eropa dan Asia. Ini adalah satu-satunya jalur air dari dan ke Laut Hitam, dan lalu lintasnya diatur super ketat oleh Perjanjian Montreux. Perjanjian internasional inilah yang menjadikannya titik panas geopolitik yang sangat sensitif. Dan yang terakhir di tur singkat kita, sebuah selat dengan nama yang, wah, dramatis banget. Bab el-Mandeb. Dalam bahasa Arab, artinya gerbang air mata. Nama ini muncul karena perairannya yang berbahaya dan arusnya yang kuat, yang udah jadi mimpi buruk para pelaut selama berabad-abad. Selat ini adalah gerbang selatan menuju terusan Suez. Jadi, walaupun Hormuz itu rajanya minyak, Bab el-Mandeb perannya nggak kalah penting. Sekitar 8,6 juta barel minyak lewat sini setiap hari, menjadikannya penghubung vital antara produsen energi di Timur Tengah dengan para konsumen di Eropa. Jadi, setelah kita keliling dunia secara virtual ini, apa benang merahnya? Jelas banget kalau dunia modern kita ini dibangun di atas sebuah jaringan yang luar biasa efisien, tapi di saat yang bersamaan juga sangat-sangat rapuh. Intinya gini, seluruh denyut nadi ekonomi global, pergerakan energi, barang-barang, bahkan makanan, semuanya bergantung pada segelintir titik kecil di peta ini. Kalau satu saja dari jalur ini tersumbat, entah karena kecelakaan, konflik, atau bahkan perubahan iklim, efek dominonya bakal langsung terasa di seluruh dunia. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di dunia yang makin terhubung tapi juga makin nggak menentu ini, menurut Anda, titik hambat mana sih yang bakal jadi sumber resiko terbesar buat kita semua di masa depan? Apakah perebutan sumber daya di Hormuz, kekeringan di Panama, atau mungkin ketegangan geopolitik di Malaka? Coba direnungkan.